Ini untuk parfum misalkan ada ini luwak dari Ethiopia. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira bagian apa dari luwak yang kita pakai untuk parfum? Tail. Tail. Ada di sini. Yang di depan kita ini adalah kelenjar dari berang-berang. Namanya Castorium. Dan ada juga mask yang sering ditepi parfum itu dari rusa Himalaya. Tapi jangan khawatir, sekarang kita nggak pakai esensi hewani karena dilarang di Eropa. Karena biasanya kita harus membunuh hewannya atau penyayang ibu. Jadi kalau di Eropa nggak boleh pakai esensi hewani sama sekali. Biasanya sintetik gini. Penyakit kita pakai sintetik. Kalau untuk tumbuhan, sekarang buah yang dipakai di parfum Cremona. Ini ada berbagai macam bunga, buah, dan juga rempah-rempah dari berbagai negara. Misalkan dari Perancis ada namanya bunga mimosa, warna putih seperti ini. Bulgaria, vanilla dari Madagaskar, kayu manis dari Sri Lanka, cengkeh dari Indonesia. Ada eukaliptus dari Australia, bunga kamboja dari Tahiti, jeruk nipis dari Meksiko, kayu siender dari Amerika, dan juga tongka, biji tongka dari Brazil. Nah, sekarang kita akan mengunjungi kota Graz. Jadi kota ini di mana Prabora didirikan tahun 26, dan Graz ini karena klimatnya bagus untuk menanam bunga, dulunya merupakan ibu kota dunia untuk parfum. Jadi kalau ke Graz banyak banget pabrik parfum di kota tersebut. Kita juga ada 2 pabrik di kota Graz masih beroperasi hingga hari ini. Dan di kota ini juga ada 5 jenis bunga lokal, melati, orange blossom, mimosa, mawar, dan juga violet. Nah, untuk proses ekstraksinya, sekarang kita akan berpindah ke ruangan macam-macam teknik yang digunakan untuk mengekstraksi bunga, karena tergantung dari tingkat kerapuhan bunganya. Kalau bunganya rapuh, misalkan kayak melati, nggak bisa didistilasi, karena kalau kena panas bisa berubah baunya. Jadi kalau untuk bunga-bunga rapuh kayak melati, violet, zaman dahulu sampai tahun 50-an kita pakai teknik ini, namanya enfleurage. Jadi pakai enfleurage ini kita berusaha menyimpan bau menggunakan lemak hewani, bukan lemak sapi. Jadi contohnya ini ada bunga melati, jadi kita taruh kelopak bunganya di atas lemak sapi biasanya. Jadi setiap hari harus diganti bunganya, karena setelah sehari akan terserap baunya oleh lemak. Jadi setiap hari diganti sampai sebulan supaya lemaknya jenuh dengan bau melati. Baru kemudian dicampur dengan alkohol untuk membuat absolu. Absolu ini esensnya yang dipakai untuk parfum. Tapi kita udah nggak pakai ini lagi karena butuh waktu lama, butuh sebulan, dan juga mahal banget. Ada yang tahu nggak kita butuh berapa kilogram bunga melati untuk membuat 1 liter esen melati? 40, 100, butuhnya 1 ton. 1000 kilo, jadi kalau dibayangin mesti naruh satu, itu banyak banget burunya. Makanya mahal banget. Biasanya kalau melati yang dari Graz per liter harganya 15.000 euro. 15.000 itu berapa? 20 miliar lah, sampai semiliar. Tapi yang paling mahal adalah bunga iris. Kalau iris ini pakai akar iris, mahal banget. Kita pakainya dari Italia karena butuh 3 tahun untuk numbuhin akarnya, 3 tahun lagi buat iris akarnya jadi benar-benar kering. Untuk bikin 1 liter butuhnya 12 ton. Jadi biasanya harganya per liter 75.000 euro. Bisa mungkin jadi eksportir iris, eksportir melati atau mawar, menambah duit. Nah, ini nggak kita pakai lagi. Hari ini kita pakai metodenya yang di video ini. Kita butuhnya juga butuh 1 ton, 2 ton untuk 1 liter. Tetap butuh banyak, cuma ini lebih cepat. Cuma butuh 4 jam, nggak sebulan. Jadi caranya, bunganya ini akan dimasukkan ke dalam tabung ekstraktor seperti ini. Baru kemudian kita masukkan etanolnya, dipanaskan dalam suhu rendah, maksimum cuma 40 derajat Celcius. Ini kurang lebih butuhnya 4-8 jam, tergantung jenis tanamannya. Suhunya berapa? 40-50 biasanya. Nah, karena kan kalau etanol cepat menguap. Pas menguap ini nanti baru diekstrak baunya dari bunga tersebut. Kan tadi bunganya
bunga mawarnya akan berubah jadi seperti ini. Layu warnanya berubah, udah nggak ada wanginya sama sekali. Yang kita kumpulkan di akhir-akhir itu adalah semacam lilin, vegetal wax, krim gitu, namanya La Concrète. Kita akan campur dengan alkohol untuk membuat absolu, yaitu esensinya. Jadi ada absolu hasil dari proses ini, ada juga minyak esensial, itu didapatkan dari distilasi. Distilasi pakai uap, dipanaskan, contohnya seperti atas ada tabungnya distilasi, itu simple. Jadi airnya dididihkan, dimasukkan bunganya, sehingga uapnya akan menyerap bau bunga tersebut. Uapnya pindah ke bagian tengah yang lebih dingin sehingga mengembun. Ada, dan nanti kemudian minyak distilasi, minyak esensial dan juga air distilasi. Jadi ada dua jenisnya, essence antara minyak esensial atau juga absolut. Tapi kita panggil, ada yang tahu nggak bedanya apa antara parfum, EDP, EDT sama kolon? Bedanya apa? Selain harganya pasti beda. Lama wanginya. Betul, sebenarnya benar. Kadar alkohol sama lama wanginya. Jadi parfum ini yang paling pekat. Dia 25% essence, sisanya alkohol. Kalau eau de parfum atau EDP dia cuma 15% essensinya. EDT eau de toilette cuma 10% essensinya. Kalau kolon antara 5 sampai 7%. Jadi kalau kolon kita beli buat alkohol sebenarnya. Nah, karena parfum lebih banyak essensinya, dia lebih tahan lama. Tahannya antara 8 sampai 24 jam tergantung jenis kulitnya. Kalau kulitnya kering misalkan, dia nggak bakal tahan lama. Juga kadang-kadang tergantung jenis kulit, tergantung yang kita makan misalkan, itu bisa berubah baunya di kulit. Makanya disarankan disemprotnya jangan di kulit kalau baunya bakal berubah, tapi di rambut sama baju. Karena nggak ada pH, netral, bisa tahan lama, baunya nggak bakal berubah. Jadi gitu. Tapi kalau untuk intensitas bau, parfum nggak selalu lebih baunya nggak terlalu lebih kuat, karena kekuatan bau tergantung jenis bunganya. Parfum juga bisa soft, cuma simply dia lebih tahan lama dibanding EDP atau EDT. Nah, terakhir EDP sama EDT kita nggak punya kolon. Nah, untuk parfum karena dia lebih tahan lama, kita nggak perlu semprot banyak-banyak. Cuma semprot 2-3 kali, bisa tahan seharian sampai 24 jam. Jadi kita mesti simpan lebih lama di botol. Maka dari itu kalau untuk parfum kita nggak pakai botol kaca, pakainya botol aluminium. Kenapa? Karena parfum ini dia gampang banget berubah baunya kalau kena panas, kena cahaya, sama kena kelembapan. Makanya kalau pakai botol aluminium bisa disimpan sampai 8 tahun baunya dan warnanya nggak bakal berubah. Kalau botol kaca buat EDP, EDT biasanya 3 tahun udah bakal berubah dikit baunya atau warnanya berubah. Makanya kalau punya EDP di botol kaca bisa disimpan boxnya ditaruh di dalam box atau taruh di dalam laci biar nggak kena panas, kena cahaya, bisa lebih tahan lama. Kalau taruh di kulkas bisa, tapi nggak butuh kulkas juga sih. Katanya bisa lebih tahan lama juga di kulkas. Makanya karena agak ribet ya, buka kulkas dulu, ke dapur dulu gitu. Nah, kalau kita beli parfum nih, kebanyakan kalau beli yang merek-merek terkenal, tahu nggak untuk marketing ini berapa persen dalam harga parfum? Banyak. Jadi misalnya kita beli parfum harganya 100 euro, berapa persen untuk marketing di dalam harga parfum? 50% benar. Jadi atau 50 sampai 80% buat marketing. Distribusi biasanya kalau kita mau ekspor, impor, bayar ekspora pasti ada kan biaya distribusinya. Paling mahal untuk iklan, karena mesti bayar artisnya, mesti taruh di TV, di majalah, di Paris, bahkan kayak di stasiun metro, di stasiun bis ada banget. Jadi mahal banget. Maka dari itu jarang banget namanya parfum. Karena kita beli EDP atau EDT. Misalkan Chanel parfum 7 mili aja udah 150 euro. Karena ada marketingnya. Karena perlu mahal. Tadi saya bilang kita butuh 25%. Terus kalau coba kayak bunga asli bakal mahal banget. Misalkan kayak tadi Melati per liter harganya 15.000 euro, Inggris 75.000 euro. Makanya kita biasanya belinya EDP atau EDT. Karena jalan yang jual parfum. Kalau ada pertanyaan, jangan langsung bertanya. Sekarang saya akan menjelaskan. Dan gak gampang, jadi hidup ini gak gampang karena harus pinter kimia dan juga mesti bisa menghafalkan 3.000 bau yang berbeda. Ada 3 sekolah di Prancis, ada di kota Paris, ada satu lagi di Versailles sama di kota Grasse. Karena butuh 3-5 tahun buat menjadi the nose. Di dunia yang paling terkenal cuma ada 30 orang. Dan mereka ini kerjanya bukan buat perfumer atau fashion house, kerjanya buat supplier minyak esensial. Jadi misalkan Chanel mau bikin parfum, Chanel gak bikin sendiri, Chanel bakal manggil different supplier untuk mengusulkan formulanya, baru kemudian Chanel ngasih kontrak kepada mereka untuk produksi minyak esensial. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang parfum ini beda-beda desainernya. Dan kemudian kalau mau bikin parfum, mereka menggunakan alat ini, namanya organo perfume, seperti alat musik. Ada macam-macam essence, kita sebutnya sebagai notes atau nada. Jadi parfum ini kayak lagu, kita bakal mencampur berbagai macam notes untuk membuat parfum. Dan parfum pasti kompleks, gak cuma ada jasmine atau mawar, pasti kita campur dengan berbagai macam bunga. Bisa jadi tiap parfum ini ada 10
3 jenis notes. Makanya kadang-kadang kalau kita tes parfum baunya akan berubah, karena kalau kita semprot pertama kali yang bakal tercium note-nya ini adalah Oh, itu botolnya. kita pakai citrus aromatik. Kita bibirnya apa? Enggak, sedikit kali ini.